Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Cahril dengan NPM 073523111136. Pada video kali ini saya akan menjelaskan proyek UTS mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan judul Sistem Manajemen Perpustakaan Sederhana yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, langsung saja di sini kita sudah membuat program di mana pada program ini proyek yang sudah saya buat terdiri dari 5 kelas, yaitu yang pertama ada kelas user, kelas member, terus kelas admin, kelas book, dan kelas library atau kelas perpustakaan. Di mana di sini sudah saya buat mulai dari kelas user, terus kelas member, kelas admin, kelas book, dan kelas library. Namun di sini saya sudah membuat satu file lagi di mana sudah saya ringkas atau saya rangkum dan saya gabungkan dalam satu file di mana 5 kelas itu digabungkan dan akan dijalankan satu sekaligus. Nah, di sini yang pertama yaitu ada kelas user. Di mana sebelumnya pada sistem yang saya buat ini untuk membantu mengelola data perpustakaan secara sederhana, seperti menambahkan buku, meminjam buku, dan menampilkan data pengguna. Nah, terus dalam program ini saya menerapkan prinsip objek prinsip PBO atau OOP, yaitu ada encapsulation, inheritance, polymorphism, dan juga konstruktor. Nah, pada program yang sudah saya buat, terdiri dari 5 kelas. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di mana di sini yang pertama pada kelas user ini. Nah, pada kelas user ini, kelas ini merupakan kelas induk atau kelas yang menyimpan data umum seperti nama, email, dan juga role. Kemudian pada kelas kedua atau pada kelas ini, di mana yaitu kelas member. Nah, kelas member ini adalah kelas turunan dari kelas user yang sebelumnya, di mana pada kelas member bisa meminjam buku, dan juga kelas ini menggunakan inheritance karena mewarisi properti dari kelas user. Kemudian yang ketiga ada juga kelas admin. Nah, pada kelas admin ini juga kelas turunan dari kelas user sebelumnya, di mana pada kelas ini admin memiliki kemampuan untuk menambahkan dan menghapus buku-buku yang fungsinya untuk menunjukkan polymorphism karena bisa memiliki perilaku yang berbeda dari user. Yang keempat yaitu pada kelas book. Pada kelas book, pada kelas keempat atau kelas book ini, kelas ini mewakili data buku yang memiliki atribut seperti judul, penulis, dan juga ISBN. Semua data disimpan dalam private atau ini di sini pada perintah ini. Nah, perintah private ini untuk menyimpan semua data dalam bentuk encapsulation. Nah, kemudian ada juga kelas library atau kelas perpustakaan. Nah, di sini pada kelas library ini adalah kelas untuk menyimpan daftar buku. Ada juga fungsi untuk menambah, melihat, dan juga mencari buku yang sudah dimasukkan dalam program ini. Nah, pada program ini juga terdapat salah satu fungsi-fungsi atau metode yang diterapkan dalam program yang sudah saya buat,
yaitu ada encapsulation, inheritance, polymorphism, dan juga konstruktor. Di mana encapsulation ini diterapkan dengan menggunakan modifier privat dan juga protected ini, seperti perintah ini pada protected misalnya pada data-data nama, email, role, dan juga ada juga privat, yaitu di sini private member atau borrow books. Nah, di sini hanya bisa diakses melalui fungsi-fungsi tertentu. Kemudian ada juga inheritance yang bisa dilihat dari kelas admin atau kelas ketiga ini. Nah, di sini inheritance dilihat dari kelas admin dan juga member yang mewarisi kelas user. Nah, ini dimana di sini ada juga konstruktor yang terdapat atribut-atribut atau properti, yaitu nama, email, dan juga admin. Terus ada juga konstruktor yang menganalisis data sebagai data saat objek ini dibuat. Nah, di sini saya juga membuat objek-objek, yaitu satu objek dari kelas admin, yaitu ada mana? Nah, di sini ada admin. Di sini admin yang saya buat, contohnya salah satu admin, yaitu sini saya menambahkan Andi, terus andi@email.com. Kemudian saya juga membuat buku member baru atau new member. Di sini saya menggunakan perintah new member, kemudian saya memasukkan yaitu Budi atau budi.email.com. Ada juga saya membuat juga buku atau peminjaman buku tersebut, yaitu saya memasukkan buku pemrograman PHP dan juga buku OOP dasar. Nah, pada program ini pada setiap kelas, di mana pada 5 kelas ini di setiap kelas memiliki 3 fungsi. Contohnya pada kelas member, nah pada kelas ini nah di mana pada kelas member perintah borrow books dan juga list borrow books ini, dan juga ada get membership. Nah, di sini ya yaitu 3 fungsi yang terdapat pada kelas member. Terus ada juga pada kelas admin. Di sini ada juga 3 fungsi, yaitu fungsi pertama ada pada admin, delete book. Nah, terus di semua kelas ini juga pada 5 kelas ini semua kelas menggunakan konstruktor untuk mengatur data awal. Nah, pada project yang sudah saya buat, di sini terdapat perintah protected tadi yang sudah saya jelaskan, dan juga ada perintah privat. Nah, di mana pada perintah protected dan privat ini yang sudah saya katakan tadi untuk menyimpan data dan tidak bisa diakses sembarangan kelas. Terus di sini juga ada konstruktor. Nah, konstruktor ini untuk menganalisasi data saat objek dibuat, di mana kita harus memasukkan properti, yaitu nama, email, role. Nah, juga kemudian pada
perintah get name, atau misalnya ada get profile. Itu kita menggunakan metode atau fungsi yang diterapkan polimorfism melalui metode. Nantinya bisa dimodifikasi sesuai setiap kelas. Nah, sudah saya ringkas. Nah, di sini kita menggunakan perintah echo, di mana untuk menampilkan saat program dijalankan akan menampilkan buku yang dipinjam oleh Andi atau Budi, yaitu buku yang muncul nanti yaitu buku yang sudah saya masukkan di sini, yaitu buku pemrograman PHP dan juga buku OOP dasar. Di sini saya juga mengganti perintah di mana pada sebelumnya jika kita running dalam pada sistem ini hasil program tidak akan muncul atau error dan tidak akan muncul seperti yang diminta. Namun saya mengganti atau saya membuat program ini dengan menggunakan perintah br karena saya menjalankan program ini lewat browser. Nah, dimana pada saat program yang sudah saya buat ini, dimana sudah saya gabungkan dalam satu kelas jika di running. Oke, kita Ctrl A, Ctrl S, terus kita masuk pada web. Nah, di sini sebentar sudah kita Ctrl A, Ctrl S, kemudian kita copy paste. Nah, di sini saya akan langsung coba untuk menjalankan program tersebut. Nah, di sini sudah muncul sesuai dengan program yang sudah saya buat tadi, di mana peminjaman buku dengan nama Andi, email andi.com, terus role admin, di mana daftar buku yang dipinjam yaitu pemrograman PHP oleh Anita dan OOP dasar oleh Rina. Dan buku yang dipinjam oleh Budi adalah buku pemrograman PHP, di mana sesuai pada pemrograman tadi yang sudah saya buat. Nah, sudah saya buat dan juga sudah sesuai dengan apa yang muncul pada hasil yang sudah dijalankan atau hasil output yang muncul dari program tadi yang sudah saya buat. Nah, di sini saya rasa mungkin sudah sesuai dengan apa yang diminta pada tugas tersebut, di mana di sini kita diminta untuk membuat 3 kelas. Di mana pada tugas atau UTS yang diminta pada pembelajaran kali ini diminta untuk membuat 5 kelas, 10 objek dan 3 atribut dan juga fungsi per kelas dan juga penerapan konsep OOP yang lengkap. Nah, di sini saya rasa saya sudah memenuhi seluruh ketentuan pada tugas UTS tersebut. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.
Mohon maaf apabila salah dan kurang kata. Mungkin tugas saya juga kurang maksimal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.